Duar, aku seperti disambar petir saat melihat wajah tukang bakso itu, karena tiba-tiba wajah tukang bakso itu berubah menjadi wajah yang sangat menyeramkan, yaitu wajah hancur penuh luka. Salam sejahtera untuk sahabatku semua. Semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Cerita kali ini dari pengalaman yang pernah dialami oleh Hendro, tapi di sini Hendro minta diperankan sebagai tokoh aku. Sebelum saya bercerita, untuk sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, dan untuk sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sekali. Pada suatu malam, di malam Jumat Kliwon yang sunyi, aku berjalan sendirian melewati desa yang sepi. Aku baru pulang dari kantor, dan aku berjalan sambil menikmati suasana malam yang sepi tapi sangat indah. Sementara suasana desa semakin nampak sepi dan sunyi. Rumah-rumah warga juga sudah tertutup rapat. Ketika aku sedang berjalan santai menikmati suasana malam itu, dari kejauhan aku melihat seorang penjual bakso yang sedang duduk di bawah pohon sawo yang sangat rimbun. Aku pun penasaran apa yang dilakukan tukang bakso itu sendirian di tempat itu, sedangkan malam sudah semakin larut dan suasana desa juga sudah semakin sepi. Aku pun berjalan menghampiri tukang bakso tersebut, dan nampak tukang bakso itu menoleh seraya tersenyum hambar. "Mari silakan binarak mas, baksonya masih panas," ujar tukang bakso itu. "Oh nggih pak, saya pesen satu tadi dibungkus ya pak," jawabku. "Nggih mas, monggo binarak dulu," jawabnya sambil menyiapkan kursi kayu yang sudah usang. Aku kemudian duduk di kursi yang sudah usang itu, dan ketika aku duduk di kursi itu, aku merasakan ada yang aneh dan ada yang membuatku seperti merasa tidak nyaman. Namun aku tidak tahu apa itu, dan aku mencoba untuk tidak memperdulikannya. Sesaat kemudian tukang bakso tersebut mulai sibuk menyiapkan bakso pesananku. Untuk mengisi suasana sepi, aku pun membuka obrolan. "Pak, bapak kenapa belum pulang selarut ini?" tanyaku. "Saya kasihan sama anak di rumah nas. Dagangan saya masih utuh dan saya belum mendapatkan rezeki sedikit pun," jawabnya dengan nada hambar. "Iya, tapi ini sudah larut malam pak. Apa bapak nggak takut?" tanyaku lagi. "Takut apa mas? Saya sudah terbiasa di sini. Setiap malam saya jualan di sini mas. Jadi saya sudah sering melihat hantu dan saya sudah tidak merasa takut," jawabnya lagi. Perkataan tukang bakso itu sempat membuatku terkejut dan penasaran. Dia bilang setiap malam jualan di tempat ini, tapi aku tidak pernah melihatnya. Tapi pendam saja rasa penasaran itu, karena jika aku menanyakannya juga, aku takut menyinggung perasaan tukang bakso itu. Lalu aku bertanya lagi, "Tadi bapak bilang sering lihat hantu. Memangnya ada hantu di sini pak?" tanyaku memecah kesunyian. "Iya mas, ada. Beberapa bulan yang lalu
ada seorang bapak-bapak korban tumbal pesugihan dan jasadnya dibiarkan terlantar di sini, di tempat ini mas, kata bapak itu ya, tukang bakso tersebut. Aku terkejut sekaligus merinding mendengar cerita tukang bakso itu. Lalu aku bertanya lagi, "Bapak tahu dari mana?" "Ya, saya tahu. Bahkan dia ada di sini sekarang, Mas," jawabnya. Dok, jantungku serasa seperti berhenti berdetak dan tiba-tiba aku merasakan semakin merinding. Dia ada di sini, Pak?" tanyaku lagi penasaran. Tukang bakso itu terdiam, tidak menjawab pertanyaanku. Tangannya masih sibuk menyiapkan pesananku. Aku ingat perkataan tukang bakso itu bahwa hantu itu ada di tempat ini. Dengan semakin penasaran dan merinding, aku menoleh ke sana kemari, tapi tidak ada siapapun selain aku dan tukang bakso itu. Berapa menit kemudian, aku mencium bau yang sangat tidak sedap, seperti bau bangkai yang semakin lama semakin tajam dan terasa dekat sekali. Aku hampir saja muntah, tapi aku tahan karena tidak enak sama tukang bakso itu. "Pak, maaf, Bapak tadi bilang hantu itu ada di sini. Tapi tidak ada siapapun di sini selain saya sama Bapak, Pak," kataku sedikit mengorek penjelasan dari tukang bakso itu. Dan dia masih diam sampai akhirnya aku mengulangi lagi pertanyaanku. Dan ketika aku mengulangi lagi pertanyaanku, tukang bakso itu sudah selesai menyiapkan pesananku. Namun wajahnya tertunduk, bahkan aku hampir tidak bisa melihat wajahnya. Dengan sedikit kecewa karena tukang bakso itu tidak menjawab pertanyaanku, akhirnya aku membayar bakso pesananku sambil tanya berapa. Lalu bapak tukang bakso itu menjawab sambil menyodorkan bakso pesananku sambil menjawab, dan wajahnya menatap tajam ke arahku. Buar, aku seperti disambar petir saat melihat wajah tukang bakso itu, karena tiba-tiba wajah tukang bakso itu berubah menjadi wajah yang sangat menyeramkan, yaitu wajah hancur penuh luka, dan tubuhnya juga banyak sekali luka, dan bau seperti bangkai itu tercium semakin padat. Aku langsung lari meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang lagi, dan aku sudah tidak ingat apa-apa ketika pagi harinya aku sudah terbaring di tempat tidur dan sudah ada bapak dan ibu di kamarku. Terima kasih untuk sahabat semua yang masih setia menyaksikan. Itu dari pengalaman yang dialami oleh Hendro, dan semoga dari semua itu kita bisa mendapatkan pembelajaran baru untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa bahwa kita harus selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat semua. Saya hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan sangat jauh dari kesempurnaan. Mohon dimaafkan lahir dan batin.